semuanya. Hari ini siapa yang percaya kalau engkau adalah anggur-anggurnya Tuhan? Siapa yang percaya bahwa engkau adalah ranting-ranting anggur yang pokok anggurnya adalah Tuhan sendiri dan Bapa sendiri? Tapi hari ini mungkin sebagai ranting-ranting anggur, engkau mungkin pernah belajar banyak hal sebagai anggur, sebagai ranting anggur. Kita tidak pernah bisa berbuah di luar Yesus. Banyak sekali lagu-lagu yang berkata bahwa kalau engkau mau berbuah, engkau harus ada dalam Yesus. Tapi sebetulnya ada satu hal yang menjadi permasalahan atau menjadi sebuah hal yang harus kita pelajari untuk menjadi ranting anggur yang benar supaya kita tetap berbuah di hadapan Tuhan. Mari kita buka ayatnya di Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, ternyata ada dua hal kalau kita menjadi ranting anggur. Yang pertama, kalau kita tidak berbuah, kita dipotong. Tapi yang kedua, kalau engkau berbuah, kita akan dibersihkan. Jadi hari ini ada dua kondisi, dua pilihan sebagai ranting anggurnya Tuhan. Kalau kita ternyata tidak berbuah, kita tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita akan dipotong, teman-teman. Tapi kalau engkau berbuah, engkau tidak hanya disuruh untuk menghasilkan buah saja, tapi engkau harus dibersihkan dan dibersihkan. Supaya apa? Ayatnya berkata, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam hidup ini kita akan mengalami proses yang dibersihkan seperti pohon anggur. Seperti ranting anggur kita akan dibersihkan, dan dibersihkan. Dan dalam kehidupan aslinya sebagai pohon anggur, ternyata mereka akan mengalami proses pemangkasan, yaitu 1 tahun sekali. Jadi sebagai ranting anggur, mereka akan mengalami fase di mana mereka akan dipangkas 1 tahun sekali. Supaya apa? Supaya ternyata mereka bisa lebih banyak berbuah. Dan Tuhan berkata bahwa kita ranting anggur, artinya kita memang akan dipangkas, dibersihkan setiap harinya. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Dibersihkan ternyata artinya juga bisa dimurnikan. Tapi ternyata ada satu arti, yaitu dibersihkan, dibebaskan dari corrupt desire. Atau ternyata dari keinginan yang merusakkan. Jadi hari sebagai ranting anggur ada satu fase di mana engkau akan dipangkas dan dibersihkan dari semua hal, dari semua keinginan yang ternyata merusakkan dirimu. Kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita punya keinginan-keinginan yang ternyata tanpa kita sadari itu bisa merusakkan hidup kita sendiri. Tapi kalau kita berbuah, kita akan mengalami fase di mana setiap keinginan kita yang ujungnya bisa merusakkan kita, yang ujungnya bisa menjauhi kita dari Tuhan, akan dibersihkan. Tapi ada satu hal yang ajaib dari sebuah ranting anggur. Ternyata waktu ranting anggur mengalami fase pemangkasan atau dipotong, seperti sebuah luka pada tangan, hasil lukanya atau bekas lukanya walaupun sudah dibersihkan, diobati, pasti akan tetap terbuka atau menganga. Dan ini hal yang sama yang terjadi pada setiap ranting anggur. Waktu mereka dipangkas, mereka dibersihkan, hasil lukanya akan tetap ada, hasil pemotongannya akan tetap ada. Tapi ternyata ada satu jamur, ada satu penyakit yang bisa muncul, yang bisa timbul dan bisa masuk dari hasil luka, hasil pemangkasan pada pohon anggur. Nama jamurnya adalah Eutypa lata. Hari ini kita tidak akan membahas tentang jamurnya, tapi ternyata sebuah bekas luka, sebuah bekas pemotongan dan pemangkasan bisa menjadi sebuah pintu masuk, sebuah hal untuk bisa munculnya jamur yang menggerogoti pohon anggur tersebut. Ini adalah sebuah jamur yang tidak langsung mengeluarkan efeknya, tapi bisa sampai 3 tahun baru kita akan mengenali ternyata pohon anggurnya kena jamur Eutypa lata. Hari ini jangan sampai waktu kita masuk proses pemangkasan, proses pemotongan, ada jamur-jamur yang muncul, ada jamur-jamur yang timbul dari bekas hasil luka yang mungkin kita dapati ketika Tuhan membersihkan kita, ketika Tuhan memotong semua yang tidak baik di kehidupan kita. Tapi biarkan kita seperti ranting anggur yang waktu kita dipotong, kita dibersihkan, kita dimurnikan, kita dibebaskan dari setiap keinginan-keinginan yang merusakkan. Jangan sampai bekas pemotongannya, lukanya itu menjadi sebuah pintu masuk untuk jamur menggerogoti hati kita.
Tapi biarkan ini menjadi sebuah proses di mana ujungnya kita akan berbuah lebih banyak. Kita akan menghasilkan buah sangat banyak. Kita akan menghasilkan berkat, kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi menjadi seseorang yang akan memberikan dampak buat banyak orang. Hari ini mungkin kau sudah mengalami proses pemangkasan dalam hidupmu. Proses engkau dipotong dalam hal mungkin jiwa, dalam hal keinginan, dalam hal sesuatu yang mungkin kau cintai, kau dipotong, kau dibersihkan dari setiap perasaan yang mungkin Tuhan tidak suka, dari setiap keinginan yang mungkin Tuhan tidak suka. Tapi itu Tuhan memotong engkau. Jangan sampai bekas lukanya kita biarkan menganga, dan jangan sampai ujungnya keluar jamur dan tumbuh jamur dari luka bekas hasil pemangkasan. Tapi biarkan luka, biarkan setiap bekas pukulan, bekas pemotongan itu menjadi sebuah kesaksian buat banyak orang bahwa ternyata di balik setiap luka ada penyembuh. Di balik setiap luka ada pribadi yang bisa menyembuhkan setiap kita. Saya berdoa buat setiap engkau, jadilah ranting-ranting anggur yang siap dibersihkan oleh Tuhan. Jadilah seperti ranting-ranting anggur yang siap untuk berbuah lebih banyak. Walaupun kau harus diproses, kau harus dipotong. Dan jangan membiarkan setiap jamur itu menggerogoti hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.